Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Ilmu Waris bersama narasumber kita Dr. Hajah Badrah Uyuni MA. Halo Ustazah, apa kabar? Semoga sehat selalu Ustazah. Amin, terima kasih. Gimana Ustazah Nunu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustazah, Nunu mau nanya Ustazah, bagaimana menurut pandangan Islam hukum waris di adat Minangkabau? Di mana adatnya Minangkabau itu laki-laki tidak mendapatkan waris, tetapi wanita mendapatkan waris. Sedangkan laki-laki itu sama sekali tidak sepeser pun mendapatkan waris. Itu bagaimana hukumnya Ustazah menurut Islam? Baik, terima kasih Nunu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hukum adat yang terjadi di tanah Minang ya, Minangkabau. Sebenarnya ini nggak cuma di Minang aja sih. Ada beberapa daerah yang polanya matre dari pihak ibu, misalnya, tetapi walaupun dari pihak ibu ya, tetapi pembagian waris juga kadang-kadang nggak harus seperti apa yang dipraktekkan di Minangkabau. Yang saya dengar, coba tolong dikoreksi kalau salah, kalau memang itu adalah tanah adat, maka yang berhak mewarisi adalah pihak perempuan. Berbeda dengan hasil usaha. Kalau hasil usaha yang dihasilkan oleh kita sendiri, maka pembagian warisnya secara Islam, benar nggak? Benar seperti itu. Jadinya hanya tanah adat ya. Nah ini kan sebenarnya budaya. Cuma kalau misalnya kita lihat sejarahnya, Minangkabau itu di sana banyak ulama ya. Kalau misalnya terjadi kesalahan pasti akan dikoreksi. Jadi ini adalah budaya yang dipertahankan. Saya sendiri khawatir salah ya, apalagi ini adalah umum ya buat di YouTube. Kan kalau misalnya Nunu sendiri kan orang Minang ya. Saya balik mau nanya nih sama Nunu. Sebenarnya gimana sih prosesnya sehingga yang dapat itu cuman yang perempuan, biar saya nggak salah gitu ya menjelaskannya. Gimana Nunu? Coba jelaskan. Biasanya karena kan Padang itu ngikutin garis keturunan ibu, jadi dia lebih menjunjung wanita kebanyakan. Jadi sehingga laki-laki tidak mendapatkan seperti itu Ustazah. Bisa kasih contoh, misalnya barang apa gitu? Misalnya apa barangnya? Tanah atau apa? Misalnya kayak suatu tanah, misalnya ada orang tuanya meninggal. Jadi kan pastinya menjadi perebutan antara keluarganya, pihak perkeluarga. Tetapi menurut hukum adatnya itu malah wanitanya, anak yang perempuannya yang mendapatkan, sedangkan anak laki-lakinya tidak begitu saja. Jadi cuman khusus perempuan saja? Iya. Yang laki nggak dapat? Enggak. Keponakan, paman, bibi? Kalau misalnya keponakan itu beda lagi hukum adatnya, itu hukum adat yang tertinggi. Hukum adat tertinggi dia jatuhnya ke keponakan, jadi anaknya tidak dapat sama sekali. Oh, jadinya khusus buat perempuan. Iya. Oke. Dan itu semua hartanya atau cuman yang sudah ditentukan saja? Iya, semuanya saja. Yang setelah pengalaman Nunu melihat dari keluarganya seperti itu saja. Ada berantem nggak abis itu? Iya. Pasti berantem, terus mungkin ada yang mendalamin lagi ke dalam melalui ilmu-ilmu. Iya. Ilmu hitam. Iya, dikerjain seperti itu saja. Ada berebutan harta warisan. Iya, saja. Baik. Jadi itu adalah fakta yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Enggak peduli dia itu orang Minang atau orang apapun, yang namanya harta warisan itu menjadi incaran yang sangat empuk gitu ya. Orang sampai rela berebut-rebutan. Prinsipnya gini, harta itu kan apa yang kita makan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pakai. Ketika harusnya itu menjadi hak kita, tapi kita nggak dapat, maka itu bukan rezeki. Sama halnya pada harta warisan pada umumnya ya. Ketika kita nggak dapat, nggak usah marah. Kan yang balas Allah. Jadi itu adalah rezeki tiba-tiba. Antum dapat warisan jika beruntung. Kalau nggak dapat, nggak usah marah. Nanti Allah akan membalas dengan cara Allah. Nggak usah kita akhirnya main hakim. Nggak usah kita akhirnya main hakim sendiri. Nggak usah kita akhirnya main memuja atau ya semacam itu ya, dengan ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu hitam itu. Nah, pada kasus yang seperti ini saya tidak berani untuk menyatakan bahwa ini salah gitu ya. Walaupun kalau misalnya kita bandingkan dengan syariat Islam, udah pasti salahnya. Tetapi kan mereka punya tatanan adat tersendiri, dan itu negara di situ tidak berperan ya, karena
kecuali nanti terjadi konflik, ada pelaporan, baru negara bermain di situ untuk mengamankan. Tapi so far yang namanya hukum adat tentu ada pelestarian di dalamnya. Cuma kita lihat tidak hanya menyangkut masalah hukum adat. Jangan dikaitkan dengan hukum Islamnya ya. Hukum adat ketika itu banyak terjadi perselingkuhan, persengketaan, apakah tidak memungkinkan bahwa hukum adat itu dirubah? Contoh, saya tahu tentang hukum sati. Hukum sati itu adalah tradisi Hindu ketika suaminya wafat misalnya, maka istrinya dengan otomatis harus mencuburkan diri ke pembakaran suaminya ketika suaminya wafat. Tetapi kemudian terjadi movement, terjadi social movement di mana orang-orang India modern pada saat itu menentang seorang perempuan yang akhirnya menyerahkan diri untuk membakar dirinya mengikuti pembakaran suaminya. Berarti kan ada perubahan. Kenapa ini bukan hukum walaupun itu hukum agama ya untuk tradisi Hindu ya. Nah, tetapi ini kan bukan hukum agama, hukum adat. Kalau banyak pihak yang ingin dalam tanda kutip tidak setuju dengan itu karena udah nggak relevan, udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman, lain dengan hukum agama ya, kita ngomong yang masih tradisi, bisa saja itu berubah. Tapi balik lagi, apakah semuanya sudah siap orang-orang yang ada di Minang? Karena gini loh, ini kan sesuatu yang sensitif ya. Mereka siap, tetapi ketika mereka siap, mereka harus kehilangan warisan itu. Nah, ini kan yang perempuan-perempuan. Jadi di satu sisi mereka siap dengan perubahan, tapi di satu sisi mereka nggak mau kehilangan harta itu. Ya kan, yang dirugikan siapa? Perempuan, karena merasa ini kan bagian gue kan yang ini. Nah, bagaimana kalau kasusnya adalah perempuan ini menikah dengan orang non Minang? Apakah dia masih tetap mendapatkan warisan? Kan kadang-kadang enggak. Nah itu, jadi kalau yang sifatnya hukum manusia itu enggak abadi, masih bisa dirubah. Undang-undang di DPR aja bisa dirubah, ya kan? Banyakan dirubahnya, kalau nggak ada perubahan nanti nggak ada dana yang turun. Tetapi kalau hukum Allah itu kan sifatnya abadi, apalagi ini ada di dalam Al-Quran, maka ikuti Quran. Karena kalau tidak nanti banyak konfliknya. Allah bikin hukum itu buat manusia secara umum, bukan untuk orang Minang aja, orang Betawi aja, orang Indonesia aja, tapi ya untuk maslahatkan kita manusia gitu. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Masya Allah, atas jawaban teman-teman bisa terjawab. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.